Keterbalikan. Suatu proses keterbalikan adalah proses yang berlangsung sedemikian sehingga pada akhir proses tersebut, baik sistem maupun lingkungan setempatnya dapat dikembalikan ke keadaan semula tanpa menimbulkan perubahan apapun pada sisa semesta atau keadaan di luar sistem dan lingkungan. Proses alami atau keseharian adalah termasuk proses keterbalikan mengacu pada hukum kedua termodinamika. Keterbalikan mekanis eksternal adalah proses yang menyangkut pelepasan kerja menjadi energi internal. Contoh proses keterbalikan mekanis eksternal adalah pengalihan kerja isoter melalui suatu sistem yang tetap atau tidak berubah menjadi energi internal suatu tandon. Agar sistem dan lingkungan setempatnya dapat dikembalikan ke keadaan semula tanpa menimbulkan perubahan lingkungan, satuan kalor harus diambil dari tandon dan diubah seluruhnya menjadi kerja. Namun, karena hal ini melanggar hukum kedua termodinamika, maka setiap proses jenis di atas adalah tak terbalikan. Keterbalikan mekanis internal adalah salah satu proses alamiah yang menyangkut pengalihan energi internal suatu sistem menjadi energi mekanis dan kembali menjadi energi internal lagi. Contohnya, gas ideal yang masuk ke ruang hampa. Keterbalikan termal eksternal dan internal. Keterbalikan termal eksternal adalah proses yang menyangkut pengalihan kalor antara sistem dengan tandon berdasarkan perbedaan temperatur yang berhingga. Contohnya adalah penghantaran atau radiasi kalor dari sebuah sistem ke sebuah tandon yang lebih dingin, atau penghantaran atau radiasi melalui sebuah sistem yang tetap atau tidak berubah dari tandon yang panas ke tandon yang lebih dingin. Setelah proses di atas selesai, maka untuk mengembalikan sistem dan lingkungan ke keadaan semula tanpa mengubah, kalor harus dipindahkan melalui gawai yang dapat beraksi sendiri dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih panas. Proses keterbalikan termal eksternal adalah proses yang bertentangan dengan hukum kedua sesuai dengan pernyataan Clausius. Sedangkan proses keterbalikan termal internal adalah suatu proses yang menyangkut pemindahan kalor antara bagian-bagian dari sistem yang sama ditimbulkan oleh perbedaan temperatur. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Clausius mengenai hukum kedua, atau hukum ini sesuai dengan hukum kedua termodinamika. Jadi, secara singkat, keterbalikan termal eksternal adalah proses yang bertentangan dengan hukum kedua. Sedangkan proses keterbalikan termal internal adalah proses yang sesuai dengan hukum kedua. Keterbalikan kimiawi adalah proses yang menyangkut perubahan spontan, struktur kimiawi, kerapatan, fase, dan sebagainya. Dapat diperlihatkan bahwa difusi dua jenis gas ideal yang lembab setara dengan dua pemuaian bebas yang tak bergantung satu sama lain. Karena pemuaian bebas tak terbalikan, maka difusi juga tak terbalikan. Contohnya adalah, pertama, pembentukan senyawa kimia baru. Hal tersebut terjadi pada semua reaksi kimia. Yang kedua adalah percampuran dua zat yang berbeda. Contohnya adalah difusi dua jenis gas ideal yang lembab, dan percampuran alkohol dengan air. Yang ketiga, perubahan fase yang mendadak. Contohnya pada pembentukan cairan yang sangat dingin dan pengembunan uap yang sangat jenuh. Dan yang terakhir adalah pengangkutan zat antara fase yang bersentuhan. Contohnya itu pelarutan zat padat dalam air dan osmosis. Syarat ketakterbalikan. Semua proses yang menyertai kehidupan ini adalah proses ketakterbalikan. Hal ini merupakan akibat langsung dari hukum termodinamika, yaitu bahwa semua proses alamiah adalah tak terbalikan. Maka, suatu proses ketakterbalikan tidak boleh memiliki kekhasan seperti semua proses kesetimbangan mekanis, termal, atau kimia, atau kesetimbangan termodinamika yang tidak terpenuhi, atau pengaruh lesap seperti viskositas, gesekan, kekenyalan, resistensi listrik, dan
histeresis magnetik. Jika proses berlangsung secara kuasi-statik, sistem melewati kesetimbangan termodinamika yang dapat dilalui satu arah maupun arah yang berlawanan. Jika tidak terdapat pengaruh lesap, semua kerja yang dilakukan oleh sistem ketika berlangsung dalam satu arah dapat dikembalikan dalam sistem ketika proses baliknya berlangsung. Jadi, proses akan terbalik jika satu dilakukan secara kuasi-statik dan kedua tidak dipengaruhi oleh pengaruh lesap apapun. Karena tidak mungkin memenuhi persyaratan itu dengan sempurna, jelas bahwa terbalikan hanya merupakan abstraksi ideal. Ia hanya berguna untuk perhitungan teoritis, namun tidak ada dalam kenyataan. Anggapan proses terbalikan dalam termodinamika serupa dengan anggapan yang sering diambil dalam mekanika, yaitu pegas tak bermassa, katrol tak bergesekan, dan massa titik. Seringkali kita menggunakan proses penolong untuk proses terbaliknya agar tercapai kesetimbangan sistem termodinamika. Walaupun terkadang anggapan yang tidak drastis, menganggap proses kuasi-statik saja seringkali tidak cukup. Karena jika terjadi proses pelepasan, mungkin ada aliran kalor atau perubahan energi internal dari sistem tetangga atau selubungnya, wadahnya, atau lingkungannya yang bisa membatasi keaslian penalarannya. Baik, bahwa hukum kedua termodinamika yang telah kita ketahui bahwa adanya proses tak terbalikan, yaitu proses secara spontan alamiah yang dialami oleh sistem, di mana kalor tidak akan bisa masuk ataupun keluar pada sistem. Nah, salah satunya akibat dari tampaknya ini dari hukum kedua termodinamika ini. Nah, proses dari adiabat terbalikan ini dapat kita ketahui dengan mengambil salah satu dari dua cara, yakni yang pertama teknik menurut Carnot, Kelvin, dan Clausius atau metode aksiomatik, dan matematika yang menurut matematikawan Yunani Karateodori. Baik, metode teknik berdasarkan perumusan hukum kedua termodinamika oleh Kelvin Planck atau setara dengan yaitu dengan pernyataan Clausius. Nah, dari definisi ini beliau itu mendefinisikan dengan cara daur terbalikan atau yang disebut dengan daur Carnot. Apa yang disebut daur Carnot itu? Baik, berikut adalah cuplikan dari daur Carnot. Siklus Carnot adalah siklus ideal termodinamika yang reversible. Pada siklus ini terdapat dua macam proses, yaitu isotermal dan adiabatik. Pada kurva PV, siklus ini digambarkan seperti ini. Proses dari A ke B dan C ke D adalah isotermal. Proses dari B ke C dan D ke A adalah adiabatik. Nah, sebelum kita membahas prosesnya, dalam siklus Carnot ini terdapat dua reservoir dengan suhu tinggi dan suhu rendah, ruangan gas, dan piston. Langkah-langkah pada prosesnya adalah sebagai berikut. Pada langkah pertama, gas memiliki kontak dengan reservoir suhu tinggi. Hal ini menaikkan suhu gas dan gas memuai secara isotermal, sehingga piston terdorong ke atas. Pada proses yang kedua, pemuaian terus berlanjut tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Proses ini merupakan proses adiabatik. Setelah beberapa lama memuai, suhu gas akan mulai mendingin. Ketiga, karena suhu gas mulai mendingin, gas memiliki kontak dengan reservoir suhu rendah. Akhirnya, volume gas ini menurun secara isotermal, sehingga piston bergerak ke bawah. Keempat, kompresi gas terus berlanjut, sehingga gas kembali ke keadaan semula, seperti pada langkah pertama. Proses ini terjadi secara adiabatik. Oke, baik teman-teman, tadi ya mengenai siklus atau daur Carnot yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, dari mesin Carnot yang bekerja pada daur ini yaitu di antara dua tandon pada dua temperatur yang berbeda, di mana lebih efisien daripada mesin lainnya yang bekerja di antara pasangan tandon. Nah, yang sama. Setelah dibuktikan bahwa semua mesin Carnot yang bekerja di antara pasangan tandon itu sama berefisiensi sama, tanpa bergantung pada jenis zat yang mengalami daur itu.
Nah, skala dari temperatur itu Kelvin sendiri ditetapkan sedemikian sehingga tidak bergantung pada sifat jenis termometer tertentu. Nah, jadi pada sistem Carnot ini yaitu tidak adanya sifat jenis zat yang dikhususkan dan juga tidak bergantung pada sifat jenis termometer yang digunakan, baik itu termometer alkohol atau termometer air raksa dan termometer yang lainnya yang dapat digunakan pada mesin Carnot yang bersuhu tinggi. Nah, selanjutnya bahwa sebuah teorema yang disebut dengan teorema Clausius yang dapat diturunkan dari hal di atas dan dari sini dapat ditunjukkan keberadaan entropi. Nah, cara teknik yang dipakai untuk mencari akibat dari hukum kedua menurut Kelvin Planck ini atau Clausius cukup berlaku secara umum. Selanjutnya bahwa pada abad ke-20 menurut Kara Theodori bahwa adanya pernyataan hukum kedua Kelvin Planck dan Clausius yang digantikan. Beliau mengemukakan aksioma ini sebagai berikut, yakni di sekitar bagaimanapun dekatnya keadaan setimbang yang bagaimanapun dari suatu sistem dengan berapapun jumlah koordinat termodinamika, terdapat keadaan yang tidak dapat dicapai oleh proses adiabat terbalikan. Nah, dari semua akibat aksioma Kara Theodori atau dari teori tersebut timbul langsung dari pernyataan hukum kedua menurut Planck. Nah, pada pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bagaimanapun gitu jauh dekatnya suatu sistem dengan berapapun jumlah koordinat termodinamiknya, maka ada juga keadaan di mana terdapat di mana tidak terdapat dicapai oleh proses adiabat terbalikan. Artinya ada keadaan yang tidak dapat dicapai dengan adiabat reversible. Nah, irreversible atau adiabat terbalikan. Nah, dari pernyataan tersebut bahwa ditekankan dengan rumus dW atau diferensial usaha dan dQ atau diferensial kalor adanya tak seksama. Nah, di situ bahwa adanya pertolongan tiga koordinat termodinamik seperti temperatur dengan simbol T, pergeseran dengan simbol X, dan Y yang menyatakan suatu gaya rampatan. Nah, gaya rampatan. Hukum pertama dari teori tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi hanya terdapat dua koordinat termodinamik yang saling tak bergantungan jika persamaan keadaannya diketahui juga. Nah, U sebagai fungsi T dan X didapatkan sehingga akan seperti berikut ini. Nah, dengan adanya diferensial U, dengan adanya do U per do T, dengan dikali dengan pergeseran X, yaitu gaya rampatan, dan do U per positif X atau pergeseran dikali T atau temperatur sebagai fungsi T dan X yang diketahui bahwa suatu proses adiabat terbalikan untuk sistem ini dinyatakan dengan persamaan berikut. Dengan menyelesaikan dengan dt atau diferensial T per dx atau diferensial pergeseran ini kita dapatkan sebagai berikut. Nah, dari situ dapat kita substitusikan, dapat kita sederhanakan sehingga akan terjadi penyelesaian yang terdiri dari kumpulan kurva yang melalui satu titik, yaitu ditulis sebagai sigma T, sigma dikali T, sigma Tx dari dua koordinat tadi, yaitu koordinat termodinamika, T sebagai temperatur dan X sebagai pergeseran, sama dengan tetap. Artinya sigma temperatur dengan pergeseran itu tetap atau konstan. Nah, adapun gitu ya dari pernyataan-pernyataan yang tadi itu bahwa sekumpulan kurva diperoleh bila harga yang berbeda-beda diberikan pada harga tetap. Nah, dari keberadaan
rumus tadi yang hasil dari pensederhanaan, yaitu sigma dalam kurung 2 koordinat t, x atau t temperatur dengan pergeseran x sama dengan tetap, yang menyatakan proses adiabat adalah akibat kenyataan bahwa hanya ada 2 koordinat yang bebas yang dipakai untuk memeriksakan suatu sistem yang memenuhi hukum pertama termodinamika. Jadi dari rumus tersebut ialah dari hukum pertama termodinamika, di mana terdapat 2 koordinat yang berlaku dengan bebas. Nah, selanjutnya dari hukum kedua termodinamika yang diperlukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Nah, hukum kedua termodinamika yang diperlukan supaya kita dapat menarik kesimpulannya yaitu bahwa melalui titik keadaan awal sebarang, semua proses adiabat terbalikan terletak pada suatu permukaan dan adiabat terbalikan yang melalui keadaan awal yang lain menentukan suatu kumpulan permukaan yang tak berpotongan. Maksud dari kesimpulan dari hukum kedua termodinamika ini bahwa dari titik awal sebarang itu semua proses adiabat terbalikan atau proses adiabat reversible itu terletak pada permukaan. Dan adiabat terbalikan yang melalui keadaan awal tadi yang lain menentukan suatu kumpulan permukaan yang tak berpotongan. Artinya, dari proses adiabat tersebut tidak ada permukaan yang tak berpotongan. Persamaan dari diferensial kalor harus disederhanakan menjadi sebagai berikut. Sama dengan lambda diferensial sigma. Jadi adanya perkalian sebagai berikut. dq sama dengan lambda dikali diferensial sigma. Mengenai peranan fisis lambda. Dari peranan fisis lambda ini dapat kita peroleh dari kedua sistem pada gambar yang telah tadi disampaikan, yaitu kedua sistem itu dianggap dalam keadaan kesetimbangan termal dan pada setiap saat dan memiliki temperatur yang sama, yaitu dengan simbol T, dan keduanya membentuk sistem majemuk dengan 5 koordinat yang bebas. Nah, berikut ada beberapa sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah sistem utama. Nah, dari sistem utama ini ialah bahwa ketiga koordinat bebasnya ialah temperatur atau T, X pergeseran dengan X aksen, itu pergeseran selanjutnya. Jenis yang kedua ialah sistem acuan. Nah, dari sistem acuan ini adanya ketiga koordinat bebas sama seperti yang tadi ialah T, X, dan X aksen. Nah, dari permukaan adiabat yang terbalikannya atau reversible itu dispesifikasikan dengan harga sigma. Nah, berbedanya dengan yang tadi sistem utama ialah adanya vektor yang digunakan pada sistem acuan. Berarti adanya arah dari sistem acuan ini. Sistem yang ketiga ialah sistem majemuk. Nah, dari sistem majemuk tadi yang telah disebutkan ya, bahwa sistem majemuk itu memiliki 5 koordinat, yakni adanya T, adanya X, adanya X aksen, adanya X dengan vektor, dan X aksen dengan vektor dari sebuah tandon. Nah, oke teman-teman, dapat kita tarik bahwa kenyataan sistem dari dua berubah bebas memiliki dq atau diferensial kalor yang selalu ada faktor integrasinya tanpa mengindahkan hukum kedua. Nah, tetapi peranan dalam fisika belum tertegakkan atau belum adanya sebelum ditunjukkan bahwa faktor integrasi tersebut merupakan fungsi dari temperatur dan fungsi yang sama untuk setiap sistem. Jadi artinya faktor integrasi yang telah disebutkan tadi bahwa adanya fungsi dari temperatur dan fungsi yang sama untuk setiap sistem. Jadi tidak adanya spesifikasi dari sistem yang berbeda-beda. Jadi secara umum ialah fungsi yang sama untuk setiap sistem atau seluruh sistem. Oke teman-teman, cukup sekian dari submateri yang telah Jovi sampaikan. Selanjutnya
materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa Fadilah. Dipersilakan. Materi berikutnya membahas mengenai skala temperatur Kelvin. Tinjaulah sistem dengan 3 perubahan bebas, T, X, dan X aksen yang sepasang permukaan isoterm dan permukaan adiabat terbalikannya digambarkan pada gambar 7.8. Misalkan terjadi perpindahan kalor Q yang isoterm terbalikan antara sistem dengan tendon pada temperatur T. Dengan demikian, sistem bergerak mulai dari keadaan B yang terletak pada permukaan adiabat terbalikan yang diberi karakteristik koefisien arus ke keadaan lain C yang terletak pada permukaan adiabat terbalikan yang lain yang dispesifikasikan dengan koefisien arus. Karena menurut persamaan 7.13 kita dapatkan sebagai berikut. Pada gambar 7.8 menjelaskan bahwa dua perpindahan kalor secara isoterm, kalor pada temperatur Celcius dari B ke C dan kalor 3 pada temperatur 3 dari A ke D yang dibatasi sepanjang permukaan adiabat, koefisien arus, dan koefisien polarisasi yang sama. Daur ABCDA adalah daur Carnot. Untuk setiap proses isoterm terbalikan A ke D pada temperatur T3 antara pasang permukaan adiabat yang sama, kalor Q3 adalah sebagai berikut. Dengan mengambil nisbah antara kalor dengan kalor 3, kita dapatkan sebagai berikut. Sehingga kita dapat mendefinisikan nisbah dua temperatur Kelvin, T atau T3 melalui hubungan sebagai berikut pada persamaan 7.14. Jadi, perbandingan dua temperatur dalam skala Kelvin ditentukan oleh kalor yang dipindahkan, yang dibatasi sepasang permukaan adiabat yang sama antara kedua temperatur ini. Dapat dilihat bahwa skala temperatur Kelvin bebas dari sifat khusus zat tertentu. Jadi, skala ini mengatasi kelemahan skala gas ideal. Jika temperatur T3 diambil sekehendak sebagai titik triple air, dalam kurung, titik tetap baku, dan T3 diambil berharga 273,16 Kelvin, maka temperatur Kelvin didefinisikan sebagai berikut pada persamaan 7.15. Untuk mengukur temperatur Kelvin, kita harus mengukur atau menghitung kalor yang dipindahkan pada temperatur yang diberikan dan pada temperatur triple air selama proses isoterm terbalikan yang dibatasi sepasang permukaan adiabat terbalikan yang sama, dengan membandingkan persamaan ini dengan persamaan yang sesuai untuk temperatur gas ideal pada pasal 5.1 sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa dalam skala Kelvin, kalor berperan sebagai sifat termometrik, namun cara ini tidak mengandung keberatan yang terdapat pada koordinat termometer sembarang, karena kalor atau kalor 3 Q atau Q3 tidak bergantung pada sifat sistem. Dari persamaan 7.15 didapatkan kalor yang dipindahkan yang dibatasi sepasang permukaan adiabat terbalikan akan menurun ketika temperaturnya menurun. Sebaliknya, semakin kecil harga kalor, semakin rendah temperatur Kelvin yang bersesuaian. Harga kalor terkecil yang mungkin ialah 0, dan harga temperatur Kelvin yang bersesuaian ialah 0 mutlak. Jadi, jika sistem mengalami proses isoterm terbalikan yang dibatasi oleh sepasang permukaan adiabat terbalikan tanpa perpindahan kalor, temperatur saat proses ini terjadi disebut 0 mutlak. Perlu diperhatikan bahwa definisi 0 mutlak berlaku untuk semua zat, sehingga tidak bergantung pada sifat khusus zat yang dipilih sembarang. Lebih jauh lagi, definisi ini dinyatakan oleh konsep yang murni secara makroskopik. Yang terakhir membahas mengenai kesamaan temperatur gas ideal dan temperatur Kelvin. Supaya pembahasannya umum, sistem dengan 3 atau lebih koordinat bebas telah dipakai dalam hampir semua pembahasan bab ini. Sistem yang paling sering dihadapi dalam berbagai praktis termodinamika biasanya memiliki perubah bebas yang jumlahnya tidak lebih dari 2. Dalam kasus seperti itu, permukaan adiabat terbalikan dan isoterm terbalikan berdegenerasi menjadi kurva bidang datar seperti yang ditunjukkan pada diagram temperatur volume gas ideal dalam gambar 7.9. Untuk setiap proses terbalikan infinitesimal gas ideal, hukum pertama dapat ditulis: diferensial taksa sama kalor sama dengan kapasitas kalor dalam volume tetap.
dikali diferensial temperatur gas ideal ditambah tekanan dikali diferensial volume. Bila persamaan ini diterapkan pada proses isoterm B ke C, kalor yang dipindahkan ialah kalor sama dengan integral batas dari Vc ke Vb dikali tekanan dikali diferensial volume sama dengan nR theta ln Vc per Vb. Dengan cara yang serupa, untuk proses isoterm dari A ke D, kalor yang dipindahkan ialah sebagai berikut. Kalor 3 sama dengan nR theta 3 ln Vd per Va. Pada gambar 7.9 dijelaskan bahwa dua isoterm pada temperatur gas ideal dan pada temperatur gas ideal 3 yang dibatasi oleh sepasang adiabat terbalikan gas ideal. Daur ABCDA adalah daur Carnot. Jadi, kalor per kalor 3 sama dengan temperatur gas ideal ln dalam kurung Vc per Vb per temperatur 3 ln dalam kurung Vd per Va. Karena proses A ke B bersifat adiabat, untuk setiap bagian infinitesimal dapat menuliskan sebagai berikut. Dengan melakukan integrasi dari A ke B, kita dapat menuliskan sebagai berikut. Demikian juga untuk proses cara adiabat dari D ke C dapat dituliskan sebagai berikut. Akhirnya kita dapatkan kalor per kalor 3 sama dengan temperatur gas ideal per temperatur gas ideal 3. Namun, karena skala temperatur Kelvin didefinisikan menurut persamaan yang serupa, kita dapatkan temperatur gas ideal per temperatur gas ideal 3 sama dengan temperatur Kelvin per temperatur Kelvin 3. Jika temperatur gas ideal dan temperatur Kelvin mengacu pada temperatur sekehendak dan temperatur gas ideal 3 dan temperatur Kelvin 3 mengacu pada titik triple air, dapat ditulis sebagai berikut pada persamaan 7.14. Jadi, temperatur Kelvin secara numerik sama dengan temperatur gas ideal dan dalam kisaran yang sesuai dapat diukur dengan termometer gas. Sekian pembahasan dari kelompok 7. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.